Semua ada larang. Saya belajar dari Santa Teresia, dari kanak-kanak Yesus itu. Dia mengatakan begitu ya. Iya, dan memang apa-apa yang saya jumpai, walaupun semula kelihatannya bagaimana, sulit atau berat, lalu pada akhirnya melihat, oh Tuhan sedang mendidik saya supaya saya makin rendah hati, atau Tuhan sedang mendidik saya supaya menjadi semakin murah hati, semacam itu. Puji Tuhan ya Suster Hidayah, pengalaman yang luar biasa. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Dalam lamunan hidupku kini, aku hidup membiara dan takkan mungkin kembali lagi. Aku hidup membiara di sebuah istana suci, istana yang sadu, yang kini aku diami kala cintaku memadu sahaya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam Pojok Iman. Berjumpa kembali dengan Pojok Iman menampilkan kisah-kisah hidup sebagai Master of Story. Tadi saya mulai dengan nyanyian karena hari ini saya kedapatan tamu, seorang suster yang sudah pengalaman dalam lika-liku hidup panggilannya menjadi seorang suster yang membiara. Nah, bagus ya kalau sejenak kita pengen tahu pengalaman suster yang luar biasa ketika suster sudah menapaki jalan hidup membiaranya. Selamat datang Suster Hermida. Terima kasih Romo Rudi Apa untuk kabar? undangannya. Amin. Ya, sudah lama tidak ketemu, sekarang dan ketemu lagi sesudah 1 tahun. Iya, masa pandemik ya, kita nggak ketemu. Apalagi sejak saya pindah ya. Ya, apalagi. Biasanya ketemu di Purwita. Iya, sekarang ketemu di Pojok Iman. Ya, di pojoknya Purwita juga. Di pojoknya Purwita juga. Suster boleh kenalan, mungkin nama lengkap suster siapa, panggilan suster, kemudian asalnya suster waktu itu. Kira-kira boleh ya suster memperkenalkan diri? Nama saya, nama baptis Teresia, lalu nama dari orang tua Herwida Sukmana Jati. Biasanya dipanggil Suster Herwida. Suster Herwida. Ya. Suster boleh tanya ya udah berapa tahun ya suster hidup membiara itu ya? Saya masuk postulan itu tahun 1973. Oh my God. Ya, novis tuh postulan. Postulan 1 tahun, kemudian novisia 2 tahun. Jadi tahun 76 itu saya profesi pertama. Tanggal 27 November tahun 1976. Waduh ya, berarti besok ini bulan November. Kenangan ya, profesi pertama ya. Iya. Bagaimana suster, profesi itu artinya diterima ya suster ya? Artinya
saya mengikrarkan kaul, Nah, mengikrarkan 3 kaul, dan kongregasi menerima saya sebagai anggota. jadi dengan kata lain sejak tahun 73 sampai sekarang berapa tahun ya? Sudah pesta emas, Suster? Belum. Jadi Baru baru 48 tahun kalau Baru dihitung postulan. Tapi kalau profesi 45, akan 45. akan 45 ya? Ya, Tapi hitungannya dari postulan atau profesi biasa? dari profesi kami. Dari profesi ya. Oh, jadi akan 45. Wah, luar biasa loh, Suster ya. Ini Saya aja semua rahmat Tuhan. Semua rahmat Tuhan luar biasa. Saya mengalami Tuhan yang memelihara. Dulu awal mula Suster terpanggil tuh karena apa sih? Emang ada keluarga atau Suster tertarik sendiri ya, Suster ya? Iya, saya baptis itu saya usia TK. Baptis TK. Iya, waktu TK. Lalu Oh, waktu itu ditanya oleh romonya, mau nama pelindungnya siapa? Agnes atau Teresia? Saya mengatakan Teresia, Romo. Lalu saya mendapat nama pelindung Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. wow. Emang Suster udah tahu dulu Teresia itu siapa? Tidak tahu. Tapi romonya memberi 2 tawaran Iya, antara Santa Agnes dan Santa Teresia. Suster spontan dong bilang Iya, Teresia. Iya. Dari kanak-kanak Yesus. Dan saya merasa cocok. Cocok dengan juga Santa ya? Teresia. Iya. Puji Tuhan. Suster anak keberapa ya, Suster ya? Saya sulung Oh, anak sulung. Dari 9 bersaudara, keluarga besar. 9 bersaudara. Ada yang juga mengikuti jejak Suster biara. Adik saya menjadi suster juga, Oh, suster ADM juga. Suster ADM satu kongregasi ya. Iya. Oh, jadi adik nomor. Saya nomor 1, lalu adik nomor 3. Oh, yang nomor 3 ya. Iya. Wah, Iya. pasti penempatannya beda-beda dong. Iya, adik saya itu perawat bidan, jadi waktu itu bertugas di rumah sakit, lalu sekarang di komunitas Kuto Arjo. Wow, baik-baik, luar biasa ya, berarti di keluarga Suster udah ada 2 nih yang Iya. terpanggil. Tapi ngomong-ngomong Suster kok tertarik? Saya itu waktu kelas saya TK di tempat suster, TK Pius, lalu SD-nya juga SD Pius, SMP Pius. Lalu waktu SMP kelas 1 itu saya merasa bahwa wah, jadi suster itu baik sekali, mencintai anak-anak. Lalu waktu itu ada suster yang begitu perhatian pada anak-anak. Saya suka membaca, diberi kesempatan untuk membaca buku Santo Santa banyak sekali. Wow. Saya senang dan saya kepingin jadi suster seperti itu. Wow, luar biasa ya, karena sekolahnya di sekolah susteran, Ya, Pius, TK, SD, SMP ya. ya, Saya tahu tuh, saya pernah berkunjung waktu seminari menengah tuh. ya, di Pius, Gombong. Gobong, Ya, betul. ya, Nah, di situ kenal dengan figur suster, ya, dikasih bacaan-bacaan rohani juga ya. ya, Kisah Santo Santa ya. ya. Jadi tertarik ya. Puji Tuhan ya. Mau 45 tahun saudara-saudari itu luar biasa. Sekarang suster udah jadi suster nih. Iya. Pengalaman bahagia apa ya dalam panggilan suster? Pengalaman syukur. Waktu pertama itu waktu jadi postulan masuk ke biara, lalu tinggal di biara itu, wah senang gitu. Lain kan tapi kan. Iya. Temannya satu angkatan banyak suster. Waktu itu kami berempat. Oh, berempat ya. Iya, iya. Jadi semua kah? Lalu sampai sekarang tiga Yang tiga bertahan. orang yang sampai sekarang masih tetap. Masih tetap ya. Oke. Jadi satu suster Agatha di komunitas Gombong, satu suster Anita di komunitas Sumba Sumba. Witebola. Dan suster tugas di
di Duren Sawit di Duren. Purwita. Di Purwita juga luar biasa. Suster ini diperbantukan juga untuk pengolahan hidup beriman gitu ya. Suster Iya. sebetulnya pengalamannya kok suka ya dengan bidang spiritual. Suster pernah sekolah? Saya waktu junior itu penugasan pertama di mengajar SMP, dan sebelum itu saya studi sejarah di Sanata Dharma. Oh, Kemudian masuk, lalu ditugaskan pertama mengajar sejarah di SMP, dan kemudian diminta untuk melanjutkan studi di teologi di Kendungan, filsafat teologi itu. filsafat jantungan. Ya, kemudian sudah selesai, diutus untuk mengambil spesialisasi spiritualitas itu, sehingga ini yang menjadi mendasari kongregasi memberi bekal pada saya. Iya. Spiritualitas ya. Itu kan hal-hal yang rohani ya suster ya. Ya, kita itu religius ya, hidup rohani mendapat perhatian utama. Saya ingat waktu novisiat itu Romo Pembimbing mengatakan kita itu seorang religius, jadi sebagai pribadi yang mempunyai perhatian pada relasi pribadi dengan Tuhan. Itu yang Itu ya. mendorong saya untuk itu. Oh iya. Studinya di mana ya suster ngomong-ngomongnya? Kan tadi studi spiritualitas, apakah masih di Kendungan juga? Dari Kendungan kemudian di Gregoriana 2 tahun. Gregoriana, Roma itu ya. 2 tahun ya suster ya. 2 tahun dapat gelar dong berarti ya. Lisensiat. Lisensiat spiritualitas ya. Ya. Wah, luar biasa jadi guru yang memperhatikan bidang rohani. Sekarang dengan tugas suster, kan suster kan mendampingi frater-frater tuh. Ya. Bahagianya apa ketika mendampingi para frater? Saya merasa bahwa ini menjadi wujud dari janji saya yang pada tahun 76 itu. Waktu saya profesi menjanjikan untuk saya itu mau berkembang dalam cinta kasih dan menjanjikan untuk ikut serta dalam gerak Tuhan yang mewartakan kasih itu juga. Gitu ya. Makanya Jadi, sekarang kalau saya berada di sini, saya merasa ini kongregasi mengutus saya dan Tuhan mengutus saya untuk ikut serta dalam ya gerak Tuhan mendampingi para frater, sehingga ya dengan, jadi dengan sukacita. dengan sukacita. Senang juga ya mendampingi para frater ya, orang muda ya, yang diolah spiritualitasnya supaya mereka sungguh-sungguh punya basic ya spiritual. Suka dukanya ada nggak suster? Kadang-kadang jengkel juga nggak? Ya, macam-macam, setiap angkatan ada Beda-beda ya. ada warnanya sendiri-sendiri. Ya. Ada angkatan yang suka bergurau, harus diberitahu supaya jangan terlalu banyak bergurau. Oh, benar juga ya. Terlalu banyak guru. Lalu Tidak. nanti tidak bisa serius Tidak kan. serius. Iya. Terus ada apa lagi angkatan yang serius ya ada juga. Ada angkatan yang serius, lalu harus diajak agak supaya lebih Relax sedikit. gitu ya. Dan suster tuh udah lama juga ya diperbantukan di seminari ini ya. Kalau di Purwita itu mulai 2013. 2013 dengan sekarang 2021. Ya, lumayan suster. Ya, Udah hampir 8 tahun. ya. Nggak bosan suster? Yang dijumpai beda-beda. Beda-beda terus ya. Dan memang tugas suster ini adalah seorang spiritualis ya, mau nggak mau mendampingi frater dan mendampingi
mendampingi juga teman-teman kongregasinya. Iya, ya saya karena pengalaman dalam mendampingi nofis-nofis suster-suster sendiri, dan waktu itu dari tahun 90 sampai 2000 saya di novisiat. Dan sesudah itu saya diminta untuk ini membantu berdasarkan ya pengalaman dari mendampingi para suster itu. Iya. Wah, luar biasa ya. Suster pernah krisis nggak sih sebetulnya perjalanan 45 tahun? Atau minimal kadang-kadang boring itu apa ya? Ya begitu-begitu saja atau tetap lurus suster? Ya, ada saat ada dialektikanya tuh Romo. Oh gitu ya. Yang suster alami pernah juga ya? Ada saat dimana, aduh, untuk pulang ke komunitas itu gimana, Mas, ketemu suster, teman suster yang, aduh, bagaimana ya nanti. Tapi tetap mengupayakan supaya bersama-sama dalam komunitas. Jadi itu merupakan sebuah dialektika yang bagusnya. Jadi pengalaman apapun dalam kehidupan kita itu, kalau menjadi dua dialektika ya, kadang kita mengalami pengalaman jenuh, Iya. tapi tetap diupayakan kebersamaan ya. Iya. Wah, luar biasa Iya. ya. Suster punya moto panggilan nggak sih? Semua adalah rahmat. Waduh, semua adalah rahmat. Saya belajar dari Santa Teresia, dari kanak-kanak Yesus itu. Dia Jadi, mengatakan begitu ya. iya, dan memang apa-apa yang saya jumpai, walaupun semula kelihatannya aduh, bagaimana, sulit atau berat, lalu pada akhirnya melihat, oh Tuhan sedang mendidik saya supaya saya makin rendah hati, atau Tuhan sedang mendidik saya supaya menjadi semakin murah hati, semacam itu. Puji Tuhan ya Suster Halida ya, pengalaman yang luar biasa. Dan sampai 45 tahun ini pasti happy-happy aja ya Suster ya. Saya senang. Happy, Ya. holy, healthy. Wah, karena Suster udah sesepuh kita ini ya. Suster 45, saya 22. Waduh, separuhnya itu lebih ya kan. Dan Suster tetap masih bersahaja, bersemangat ya. Yang selalu saya ingat dengan Suster itu selalu rendah hati, menyapa setiap orang dengan senyum, bersahaja. Itu mungkin memang wajah-wajah sekolah spiritualis kayak Suster ya. Saya tidak tahu yang lain. Tidak tahu yang Maaf, saya sendiri kadang tidak sadar. Ya, makanya saya yang melihat di Suster nih. Baik, terima kasih Suster untuk pengalaman suka duka yang menarik. Ada pesan ya Suster untuk wanita-wanita atau gadis-gadis supaya ikut panggilan Tuhan? Siapa tahu Suster. Ya. Syukur ikut ADM juga ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita itu tertarik untuk memberikan diri pada sesama atau melayani sesama, nah coba itu dilatih, karena mulai dengan kerelaan memberikan diri lewat hal-hal yang sederhana itu, lalu kita makin lama makin terbiasa untuk berani memberikan diri untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Suster, insight yang menarik. Semoga memberi inspirasi untuk para pemudi-pemudi ini ya, yang masih bingung mau kemana. Lihat ya, Suster sudah memberi pesan yang luar biasa. Semoga menambah semangat. Apalagi Suster dari kongregasi ya, Amal Kasih Darah Mulia. Amal Kasih Darah Mulia, disingkat ADM ya. Tetap semangat ya. Salam Suster buat provinsia ya. Terima Teman kasih. saya kayaknya itu ya. Nanti saya sampaikan pada Suster Priska. Amin. Siapa tahu dia ikutan gabung di pojok iman nih ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, itulah pengalaman menarik di-Liku atau kisah kasih panggilan dari seorang suster yang memberanikan hidup mempiara. Sudah hampir 45 tahun, dan itu usia yang tidak mudah dalam sebuah pergumulan
sebuah tantangan yang sudah dilewati. Dan suster sendiri punya basic spiritualis yang memang bisa dibagikan dari pengalamannya itu untuk siapapun, termasuk untuk calon-calon imam Keuskupan Jakarta ya suster ya. Matur nuwun sangat ya. Bapak Ibu, akhirnya minum anggur bersama Yesus, makan roti bersama Maria. Suara hati jangan ditinggal terus, supaya hidup tetap mulia. Tuhan memberkati. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.